Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sehat, semangat dalam materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi ini adalah materi yang terakhir di bab 3 yang akan kita pelajari, yaitu tentang peran masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum saya lanjutkan, saya absen dulu. Hadir. Ya. Ananda, Hadir. Argi, Vera. Kan sebelum saya lanjutkan, pemimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang sebelumnya di bab awal, karena ini bab penutup, itu karena beruntun ya. Jadi ada hubungan antara materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan. Di awal dulu, di bab pertama kita sudah mempelajari tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakter good governance. Peran serta masyarakat untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah prinsip-prinsip good governance. Jadi kita flashback dulu sebentar ke belakang agar kalian semakin paham ya. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Hubungannya nanti pada materi yang akan kita bahas di materi terakhir di bab ini tentang peran serta masyarakat, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Jelas ya? Yang kedua, tegaknya supremasi hukum, transparansi, apalagi daya tanggap, berorientasi konsensus, ya. Kesetaraan, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, ya. Dan strategis. Yang pertama adalah berpandangan jauh ke depan. Yang kedua adalah tata pemerintahan yang terbuka. Yang ketiga, cepat tanggap. Yang keempat adalah tanggung jawab, profesional, menjunjung supremasi hukum, terus komitmen mengurangi kesenjangan. 13, komitmen pada tuntutan pasar. Yang terakhir adalah komitmen pada lingkungan hidup. Pembangunan boleh, tapi tidak merusak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nanti tugas kalian adalah mempresentasikan tentang judul ini. Mengutip dari Purba dan Jamin tahun 2005. Partisipasi masyarakat itu diantaranya adalah pengambilan keputusan secara langsung atau tidak langsung. Ya, silakan. Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan langsung maupun tidak langsung sesuai dengan situasi yang terjadi dan menunjukkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, sah. Ada lagi? Jadi partisipasi masyarakat ya. Semua warga masyarakat mempunyai suara ya, itulah jawabannya. Jadi semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua adalah perumusan. Jadi sama, intinya sama di situ. Jadi partisipasi masyarakat itu bisa dalam pengambilan keputusan, perumusan,
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, pembangunan dan membina masyarakat. Kalau sudah dibangun, bina, suruh mengelola dengan baik, suruh memelihara dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi pengawasan, mengambil keputusan juga melibatkan masyarakat, merumuskan kebijakan juga dengan masyarakat, pelaksanaan juga dengan masyarakat, apalagi pengawasan. Pemerintah melakukan kebijakan, menjalankan kebijakan, siapa yang mengawasi? Masyarakat. Masyarakat yang mengawasi. Boleh enggak kalian ikut mengawasi? Boleh. Boleh, karena kalian juga termasuk warga masyarakat. Pemerintahan yang terbuka. Seringkali kita mendengar pemerintahan terbuka yaitu transparan. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Hal ini mencakup proses pengolahan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itulah maksudnya dengan pemerintahan yang terbuka. Dari mengambil keputusan di awal, dari proses mengambil keputusan, pelaksanaan kebijakan, sampai pada akhir selesainya mengevaluasi hasil pekerjaan, maka itulah harus diketahui cara transparan oleh masyarakat. Kalian bisa analisa. Sudah siap? Kelompok ABC. Bisa jadi bisa kalian tulis juga nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kelompok B akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Saudara, silakan. Partisipasi masyarakat di sini saya akan membahas poin-poin yang tadi dibahas oleh lebih tepatnya poin atau permasalahan yang ada di desanya Balehae. Ya. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat bisa menjadi pengawas dalam sistem pemerintahan. Di sini saya ambil contoh pemerintahan daerah di daerah saya sendiri. Saya tidak akan menyebutkan daerah saya sendiri. Tapi di sini saya juga akan membahas tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di daerah saya sendiri itu BLT dibagikan bukan menggunakan uang, tapi menggunakan beras atau diganti dengan beras. Dan berasnya itu hanya mendapatkan 2 karung beras saja. Yang saya mau kritik di pemerintahan daerah ini 300-nya itu dikemanakan gitu. Apakah diambil aparat daerah atau bagaimana? Tapi di sini kan masyarakat bisa menjadi pengawas ya. Seandainya kalian juga seperti dia, apa yang harus kalian lakukan? Kemana saya harus melapor? Kemana saya harus bertanya? Ya, menurut temannya RT dulu, RT, ya, ke Pak RT, saya itu ke pengawas BLK, Balai Desa, pengawas RT. Jadi pengelolaan pemerintahan yang baik itu belum sempurnanya berjalan. Kita kelihatannya sih memang, oh pemerintahan ini baik, memperdulikan masyarakat, rakyatnya semua didata dapat BLT. Ternyata dalam pelaksanaan BLT-nya diganti beras.
yang seharga nominal segini. Kemana terus ini? Apa tidak berani? Dia tidak berani bertanya. Apakah hanya satu Contohnya Semua, Pak. satu desa Pak, seperti itu. satu desa? Iya Pak, di desa saya juga seperti itu. Penyampaian SKDAP. Kenapa tidak berani bertanya? Kan tidak dilarang bertanya. Iya, Ya bertanyanya itu, ya itu tadi dari step by step itu. Jangan langsung ke pentolannya, karena yang bertanggung jawab kan ini pemerintahan desa. Iya Pak. Kita ke sini dulu, ke sini dulu. Belum bukan ini. Sudah ini, misalkan ini diteruskan ke pengawas. Kalau dari sini sudah ada jawaban, sudah cukup berhenti di sini. Atau ini tanpa ke sini, ini langsung ke sini. Karena ada sudah tingkatan. Jadi jangan kamu langsung bertanya ke sini. Tidak direktur, saya kan ngurus kamu saja. Rakyat saya banyak. Takutnya jawabannya seperti itu. Jadi ke sini dulu. Baru nih. Kalau sudah ada jawaban, oh simak kamu teruskan ke sini. Atau kalau perlu, seperti kasus tadi malam di televisi gitu ya. Di serial Mata Najwa di Trans 7 itu kasus pemukulan narapidana di sel tahanan di Napi Jogja. Dia bercerita selama dia dalam tahanan diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya. Dia disuruh gulung-gulung tanpa baju di aspal, terus disuruh mandi di tempat kolamnya ikan lele, dipukuli pakai selang, dipukuli pakai kawat kayu. Nah, tadi malam di Mata Najwa itu diceritakan semua kasus-kasus yang pernah dialami, hal-hal yang dia alami, dan itu bukan hanya 1-2 orang, hampir seluruh narapidana. Dia itu merupakan narapidana narkoba. Jadi tadi malam sempat saya juga kaget, kok masih ada. Padahal yang jelas LP penjara itu, LP itu apa sih singkatan? Lembaga memasyarakatkan orang yang kasus-kasus hukum. Artinya dia dibimbing, bukan malah dihajar. Lembaga pengajaran mungkin Pak. Nah, mungkin bisa diganti lembaga penghajaran. Baru cocok. Yang masuk ke sana pasti diajar. Karena namanya sudah cocok, lembaga penghajaran. Kan begitu. Ada ide buat teman kamu ini? Karena salah satu masyarakat, dia sudah mendengarkan tadi tentang penjelasan materi dalam hal pengawasan, pengawasan. Cuman dia tidak berani. Dia ingin melakukan pengawasan terhadap kebijakan, tapi dia tidak berani. Ya boleh, tepuk tangan untuk Bapak B. Saatnya jam pulang. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah. Kita apresiasi kelompok 1 sudah memunculkan kasus ini sudah sangat membutuhkan perhatian. Evaluasi tentang materi kita itu di bab ini adalah bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kebijakan pemerintahan yang dijalankan akan berjalan dengan baik. Dari segi-segi termasuk tadi saya sampaikan bahwa ada pengawasan, ya, dari proses menjalankan kebijakan dan evaluasi, masyarakat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk bab berikutnya
pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bab baru, yaitu bab 4. Bab 4 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kalian mempersiapkan diri di rumah ya, dengan bab keempat nanti. Sebelum saya akhiri, bisa pimpin berdoa ketua kelas. Siap, gerak. Ayo pimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa agar diberi keselamatan sampai rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.